Tuh JKT Iya. 16 Gua mengkoleksi itu single-singlenya JKT48. Makanya kayak Heavy Rotation tuh udah di luar kepala, sambil tidur ngigong ngedance juga bisa gitu. Penonton itu rusuh banget bilang. Tulang ketemu tulang biru, kaki tendang tulang ketemu tulang juga biru. Salam dulu kan ke guys. Yo. Tongkrongan yang berbeda nih, Frank. Lagi lagi di nongkrong di Kata Hati, terus ketemu Oci, waduh. Oh ini udah mulai. Udah mulai. Kita mendahnya itu kode itu. Oh gitu. iya. Oke, Ya, itu emang- kata lain dari action ya. Ini kode buat kita bisa juga kode buat penonton. Dari kemarin kita lagi pengen bikin openingnya susah. Ya udahlah, nggak usah pakai opening lah gitu. Oh, gitu. Ya Gak udah. apa-apa, gak pakai opening aja seru. Nah, lebih seru lagi kan kamu ngobrol sama lo, Ci. Nih, Ci. Karena Apa nih? terus terang, gua mengkoleksi itu single-singlenya JKT48. Serius. Wah, Tapi suara aku tuh cuman sampai di lagu Gomene Summer. Itu awal-awal banget. Aku cuma 1 tahun di JKT48. 1 tahun. Iya. gimana tuh lagunya tuh? Gimana sama Jim? Gue yang ini high rotation yang ada, Heavy rotation. heavy rotation sama baby baby kalau nggak salah. Baby Baby. Itu ada baby baby. Ada, Baby masih ada, Ita Kata masih ada. Bahaya gue gitu ya. Wow. Suka JKT kan? Lama Oshinya belum. siapa? Kalau suka JKT berarti tahu kayak istilah Oshi. Gue gak ada yang tahu. Tapi waktu itu gue emang terus terang pas di radio, kan singlenya masuk tuh ke radio. Waktu itu gue masih siaran, gue pas abis di ripping langsung gue embat dari meja ini. Wah ini sejarah nih, gue cocok gue bilang ini. Ampun. Tartan gitu kan cover singlenya. Oke, Jim. Ternyata peristiwanya jauh sebelum kejadian udah ada dikaitkan. Emang mes takung ini my friend. Pas gue liat, wah ini suaranya gue denger. Lu part lu yang mana? Lu masih inget gak? Nanyain part. Kalau part tentunya di ref aku ada. Di rap, oh rame-rame sih itu ya. Iya rame. 16 orang. Jadi aku tuh tim J kan, itu 16 orang. Anjing, maksudnya apa nih tim J? Kan makanya dibilang 48 tuh karena timnya tuh satu tim tuh 16 orang. Jadi tim J 16 orang, tim K 16, tim T 16, makanya 48. Oh, gitu. JKT Iya. 16 48. Wow. Simpel ya. Gitu. Simple, tapi lu bayangin nyanyinya kan masalahnya 4 per Bahkan 16. kita pernah perform di panggung tuh 100-an mungkin ya. 100 orang? Karena kita bareng sama AKB48 waktu itu kita konser di Tokyo Dome Jepang. Wih, Itu bener-bener kayak Gila, tempat AKB48. konser band-band metal tuh juga. Iya. Tokyo Dome. Tokyo Dome. AKB48, apa waktu itu SDN48, terus JKT48. Pokoknya sister group yang ada di Jepang. Nyanyi bareng JKT. Karena kebetulan JKT sister group 48 yang pertama kali di luar Jepang. Di Indonesia lah pertama kali itu. Iya. Wah, inovatif itu. Iya. 100. Lebih kayaknya, bener-bener kayak stage-nya tuh gede banget, segede itu. Penontonnya aja tuh kayak ibarat kata kalau kita di tengah-tengah GBK, itu satu GBK itu orang semua. Anjir. Masih ada di YouTube kalau mau cari niat. Wah. Ada Ada tuh. JKT48. Apa tuh ininya, apa? JKT48 Baby Baby Tokyo Dome kalau misalnya mau search. Oh, ini pas lagu baby baby. Itu waktu itu Baby Baby ada, terus kayak Kimi no Kotoga juga ada. Banyak deh pokoknya kalau mau cari itu aja JKT48 Tokyo Dome. Wah, itu dari 100 nyari lo nya gimana? Kalau niat mau nyari nggak apa-apa. Ini soalnya gue begini, Lau, C. Jadi, gue pernah manggung setelah JKT Di mana? di Senayan. Tahun? waktu itu. Masih ada kok ya? Awal-awal lu lah, ada tuh pasti Oh masih berarti ada Ah, konser awal-awal. Jadi pas Off air ya? off air, pas lo manggung itu udah, Panggungnya roboh nggak? enggak, tapi penonton itu rusuh banget, bilang. Ini kayak band rock, pas penontonnya gitu ya kalau kita lihat ya. Itu mereka tuh ada chantnya sendiri, yel-yelnya sendiri. Itu sama persis kayak yang di Jepang. Oh. Jadi sesuai lagu itu ada teriakannya sendiri. Mereka nggak asal teriak-teriak. Oh. Itu tuh ada ibarat kata kayak liriknya sendiri gitu buat kayak semangatin kita. Iya. Wih, ini soalnya
mukanya sangar-sangar tapi kok joget tuh seragam-seragam gitu. Oh itu mereka itu latihannya itu gimana mereka? Gak ngerti ya, mungkin mereka juga kompakan, mesti kayak buat ngumpulin fans-fans JKT, mungkin gitu kali ya. Aku juga gak ngerti gimana koordinasinya. Dahsyat itu sih, gue bilang, wah ini fenomenal ini. Jadi. Abis panggung itu gue main sepi, Bren. Loh, itu muka-muka sangar pada kemana? Jadi emang datang buat nonton mereka doang. Buat nonton mereka. Iya, pakai light stick. Ciri khasnya mereka tuh kalau misalnya kita manggung pakai light stick, terus kadang mereka juga pakai baju kembaran tulisan JKT48. Iya. Wow, milih Sangar-sangar mukanya, kayak penonton sering nggak ya gue pikir, Bren. Hitam-hitam, ya kan? Karena rata-rata cowok-cowok sih, fans kita tuh Iya, cowok-cowok. cowok-cowok. Maaf kata agak bengis-bengis ya, pernah nonton lo ya. Iya cowok gitu gimana sih ya, rata-rata tuh cowok-cowok semua, anak-anak mahasiswa kebanyakan. Karena kita juga kan punya teater kan, jadi kayak tiap kali mau perform yang di FX. Yang di FX, iya. Gue pernah tuh, gue lagi. Aryo di Adams. Oh iya, Aryo di Adams sempat jadi engineer lo ya. Sama anaknya Iin, siapa namanya Iin? Anaknya Dia Iin pernah Karolina. cerita tuh. Itu siapa? Itu engineer kalian yang di depan. Jadi salah satunya itu adalah vokalisnya di Adams sekarang. Nah, itu. Makanya jadi waktu itu di Adams kosong karena jadwal turnya padat. Lebih belain JKT. Lebih ada, lebih cuan lah. Aduh, gak ikutan. Yo, emang. Ya sudah, kru lah malu buat lu kali mereka jadinya. Oke, tapi Ci, ya seperti biasa kan kita pasti ada pembukaan Ci. Jadi semacam historical awal lah. Lu sebenarnya bisa langsung ke JKT48 atau dari Sinetron dulu. aktif di bidang lain? Jadi sejujurnya karir aku berawal itu sinetron. Sinetron. Itu, Judul pertama apa tuh? aduh aku lupa. Itu antara FTV apa stripping ya. Pokoknya waktu itu umur aku tuh 9 atau 10 tahun, itu aku posisinya SD kelas 5. Masih Karena cilik kalau dong jatuhnya. stripping pertama kali aku Ronaldo Wati. Oh. Sisanya Sama si aku itu ya, sama si siapa? Kutrut ya? Iya, sama Kak Omo, sama Tommy, sama Nona. Tinggi lu sama Omo waktu itu ya? Pasti ya? Lebih kecil aku, waktu itu aku SD. Ah iya, tapi kan badannya SD mulu ya bayar waktu itu. Sampai sekarang juga masih kena ke SD. Oh, berarti dari bidang seni peran dulu Iya, mengawalinya. Betul, terus habis itu kelas 6 SD aku sempat vakum sinetron karena waktu itu almarhum papa suruh stop dulu karena mau fokus belajar sekolah buat ujian negara kan. Cakep. Stop dulu setahun vakum, baru mau sinetron lagi tiba-tiba ada itu audisi JKT48. Ikutan. Mama salurin aku ke situ. Walaupun waktu itu aku juga nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa ngedance. Maksudnya untuk bernyanyi dengan benar dan baik tuh aku nggak bisa. Tapi mama buat kayak coba aja teh gitu. Terus akhirnya aku casting, audisi, lolos gitu kan. Terus kayak oke cari pengalaman di JKT48. Oke gini nyanyi, oke gini dance. Oke 1 tahun aku jalanin. Tapi mungkin hati aku lebih ke dunia acting. Jadi makanya aku balik lagi ke sinetron sampai sekarang. Itu kan kalau kita lihat ya. Terus terang gue nonton tuh pas yang off air itu. Gue ngeliat ini kompak banget gerakannya. Karena dance itu berat ya, latihan dance itu berapa ini sih? Seberapa kenceng sih ini latihannya? Kalau latihan kita dari awal audisi tuh kita ada karantina dan setiap hari lagu yang kita pelajari itu cuma satu dari awal, heavy rotation doang. Makanya kayak heavy rotation tuh udah di luar kepala, sambil tidur ngigo ngedance juga bisa gitu. Itu sampai segitunya Karena tiap hari lagunya itu terus yang kita pelajari, seiring berjalannya waktu keluar lagi single, keluar sampai banyak lagu kita gitu. Jadi pertama-tama satu lagu itu aja? Satu lagu itu aja sampai akhirnya kita debut, terus habis itu Aita Kata, Kimi no Kotoga. Itu udah kita tiap hari pasti latihan. Gila. Karena rame orang gimana cara supaya biar kompak kan. Oh iya. Terus plus kita juga koreografer, terus juga gerakan semua itu kita sama persis kayak yang dilakuin sister group kita yang di AKB48 di Jepang. Oke. Jadi memang lagu-lagu kita translate dari situ. Tinggal ganti bahasa lah intinya gitu. Tapi cukup sukses sih gue kalau denger, ya gue nggak denger rekamannya ya. Maksudnya ini skor secara musik, serius ini ternyata. Gitu. Garapannya ya. Kita kalau recording sendiri-sendiri nggak lama-lama. Gimana cara rebutan mic dong? Oh jadi satu-satu gitu ya? Satu. Wah itu Aryo salah satunya tuh yang nge-mix tuh. Iya, itu satu-satu gitu. Terus ada partnya masing-masing kan memang. Gue dia gila. Nah sekarang gue pengen nanya Ci. Apa? Itu gerakannya sama.
wajahnya gue pernah ngeliat juga Sama. katanya sama juga nih kayak begini. Nah itu Make up-nya. kemana tuh ya kan? Bukan make up, itu perasaan kakak aja. Oh gitu. Kalau ditegesin lebih dalam mah. Beda, kita semua beda ibu, kita semua beda bapak. Enaknya dipanggil kakak ya, beda ya. Pertahankan Pertahankan Ci, enak tuh Ci. Aku takut kalau panggil om tersalah. Jangan, bener. Itu dia, Wah, kakak ini aja. bener. Kakak kan netral ya di tengah-tengah. Bagus itu enak. Jadi gapnya nggak terlalu enak. Enak lah. Gitu. Ci. Iya kak. Wah enak ya. Enak ya. Nih, kakak numpang rokok boleh nih kak ya? Ya Ci. Aduh, kalau aku bengek di sini gimana? Waduh berarti. Nggak kalau lo Jangan. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Jangan serius, Kak. nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa, sambil kan? Iya. Emang kalian selalu kayak gitu kan? Enggak. Nanti aja ininya dipegang dulu aja rokoknya. Sudutnya belakangan. Itu aja dulu. Nggak apa-apa lo gituin aja dulu, Ci. Serius, nggak apa-apa. Bener nih Ci. Ngerokok aja, ntar kan aku pulang. Kalem, friend. Serius, nggak apa-apa, serius. Jendela. Oh. Udah Iya. nggak apa-apa, nggak usah biarin aja. Aduh. Terus aja Ci, terus Ci. Ya kan. Enak nih dapat tamu kayak Oce nih. Kenapa tuh? Udah satu friend. Gak apa-apa biar seimbang Jim. Ya kan Oke. komposisi juga harus. Oke. Ada Yin and namanya yang ya. balancing. Durasi, Benar. Kak. Hah? Durasi. Durasi. Nggak pakai. Durasi itu mah dari kita sendiri. Iya. Oh, lihat sih. Obrolan seru nih. Heeh. Kita tinggal tunggu kopi, pagi pakai pagi. Gak sekalian pindah ke pos biar jatuhnya ngeronda gitu. Ayo. Gak apa-apa Ci, tapi lu gak apa-apa. Apa tuh? Sama nyokap gak apa-apa, nanti kalian ngeronda di sini. Oh, mama sih dukung aja ya apapun yang Dukung. aku pengen. Tapi udah tahu malau kan maksudnya kalau. Ya kalau Positif. Mama Jimmy udah tahu lah pasti kan. Iya, tahu, mama tahu. Tahu ya. Oke. Aman. Ya kalau bisa lah nanti buat saling mencari tahu ya kan. Mencari. Apa tuh? Gimana? Ini Ci, kalau gue sepengetahuan gue yang pertama kali resign di JKT kan lu nih, JKT48. Ini kenapa tuh alasan? Sebenarnya beberapa ada yang keluar duluan, cuman maksudnya setelah terbentuk bahwa ada tim J, itu kayaknya aku yang keluar duluan. Wah, kenapa? Apa karena pressure kah? Atau karena jadwal yang gokil kah? Nggak juga sih, ya itu dia yang tadi aku bilang, mungkin kayak hati aku lebih memilih untuk balik sinetron gitu. Wow. Walaupun ya sering berjalan waktu, aku ngejalanin 1 tahun nyanyi dan dance, aku suka, seneng gitu. Banyak pengalaman baru yang bisa aku rasain yang sebelumnya aku belum pernah dapetin gitu. Tapi setelah aku jalanin kok kayaknya kangen syuting ya gitu. Buktinya kayak sampai sekarang aku gak pernah vakum lagi nih. Sampai umur aku 22, berarti aku keluar dari JKT itu umur 13 tahun. Oh, di JKT umur 13 tahun? Waktu itu aku umur 11. Masuk JKT. Pas JKT 11. Ini kayak lagu Carmila nih baru 11. Wow. Itu lagu yang mana aku nggak tahu. Oh, salah Gua kakak. nggak- ya Mama Pak tahu paling. Gitu. Sekarang umur aku 22, itu dari keluar aku umur 13 tahun Sampai sekarang sinetron. syuting terus akhirnya. Oke. Kita kan satu PH tapi nggak pernah ketemu ya, Kak. Nah ini dia makanya gue pengen tajamin nih Ci. Nggak gini Iya. Ci, nanti suatu saat lu ada syuting produksi, ada penjahat-penjahatnya paling ada dia juga. Ah gitu. Biasanya di situ. Ya, Penjahat-penjahat apa namanya kok ada tobat. Waktu itu berapa ribu kan tukang bubur ya? waduh lupa lu kalau Ya kan? Soalnya waktu itu aku tahu pas lagi kakak tayangan tukang bubur, aku mulai tuh di tengah-tengah aku tayang juga 7 Manusia Harimau. Oh, Karsono Hadi. Iya, sama Pak Ade. Oh iya, Pak Ade ya. Kalian Oh, satu iya. kampus ya? Hah? Enggak. Enggak, saya sih Satu angkatan. Kita ini adik kelasnya Mangkil. Oh. AA. Enggak. Mangkil kan emang masih saudara sama Pong Harjatmo. Iya. Oke, Ci, ini Iya. agak tajam nih, Ci. Kenapa tuh? JKT48 dengan eksposur anak-anak muda yang sangat digemari oleh generasi milenial. Tapi kenapa lu bisa tertarik sama sinetron? Kan sebelumnya aku di sinetron. Terus yang bikin lu Balik lagi. Hati itu tidak bisa dibohongi, Kak. Kan tajam juga gue ngomongnya jadi. Gak apa-apa. Iya. Hati gak bisa dibohongin. Emang penonton sinetron dulunya?
apa ya? Aku tuh syuting sinetron tuh aku nggak pernah les acting, aku nggak pernah belajar dari mana-mana. Aku belajar dari pengalaman dan apa yang aku tonton aja gitu dulu. Makanya aku bisa jatuh cinta sama dunia peran Acting. gitu. Sama Peran. dunia acting. Nah, ini yang ditonton lucu nih. Jadi umur 9 ya dulu ya? Pertama Iya, kali ini. 9. Pertama kali apa yang membuat tertarik sama film itu ada nggak sih trigger film apa atau, Iya. atau acara TV? Gak ada, mungkin karena dulu waktu masih kecil, kalau aku sih lupa-lupa inget pastinya kan dulu sama mama, menurut cerita mama ke aku, dari kecil emang aku udah suka ngaca, nangis-nangis sendiri di kaca, marah-marah sendiri di kaca gitu. Drama queen. Nah nyokap gue takut gue gila, makanya langsung kayak udah syuting gitu. Sama. Temen gue juga gitu ya. Ada? Ada. Di kaca, dialog-dialog. Ah tuh gitu. Berarti cocok sama temennya nih. Bukan lambung juga perannya itu. Gitu, makanya. Akhirnya mama menyalurkan itu, diajak casting-casting dan lain-lain gitu. Oke, jadi berawal dari disinyalir takut terjadi kegilaan. Bukan gitu. Mama cuman kayak ngerasa mungkin bakat aku di situ kali ya, dicoba dulu, akhirnya dicoba. Ternyata aku suka, kayak aku happy. Dulu tuh kayak istilah syuting sehat belum ada kan. Syuting tuh sampai pagi pasti sampai pagi. Nah, udah gitu aku sekolah kan. Umur 9 itu? Iya, syuting sampai pagi. Tapi akunya happy, nggak pernah yang namanya lagi tidur dibangunin take nangis tuh nggak pernah. Makanya mama ngerasa kayak Mood-moodnya emang suka gitu. On terus? Iya. Oke. Emang suka dari kecil gitu, jadi kayak mama kayak ya udah gitu. Dan makin kesini semakin berjalan, jadi kayak ya emang udah jatuh cinta gitu sama dunia peran. Jadi kayak kalau nggak syuting malah jadi kayak aduh Ada yang ngapain kurang. ya, padahal aku bisa ngelakuin yang lain gitu. Letak-letak udah tuh. Belum syuting. Wah semua orang nggak syuting nggak mungkin. Kan ada kaca, balik lagi ke kaca. ya kan? Nah jangan, kan nanti mama akhirnya mikir lagi anak gue beneran gila gitu jangan. Nah, judul yang paling... Mengingatkan gua sama ini, Jim. Apa? Gue pernah dalam satu lokasi, mungkin pernah tahu nama Cut Siva. Cut Siva teman aku, dan kita seperjuangan dari kecil. Siva juga dari kecil kan. Siapa tuh, Pren? Ada. Itu salah satu sosok yang luar biasa, Jim. Dia tuh setiap syuting nggak bisa mukanya tuh langsung kayak langsung kawin sama lensa kamera. Oh. Jadi begitu di kamera langsung jadi. Padahal abis itu tidur lagi nunggu teh. Ntar begitu jadi, gue bilang nih, gila. Itu usia berapa? Civa sama, seangkatan? Siva kemarin sempat mau satu judul tapi kita nggak jadi. Oh gitu. Gua harus belajar nih, masalah Civa nih. Undang lah Siva, gantian abis aku Siva. Itu dia ya. Dia sibuk syuting kan, masih tayang stripping. Ya dia mah asik, bokap nyokapnya juga deket. Cuman mau ngomongin apa kita? Bukan ngomongin acting. Oh ya boleh. Siva Oke. kan terkenal jago banget nangis, Siva. Mukanya dia tuh udah ketemu kamera langsung jadi aja kayak mukanya kawin sama kamera. Bukannya kan. Kan ada kayak gitu, Jim. Ada. Sama kamera kayak besi berani ada juga tuh. Nggak pernah ketemu. Oh, kalau dia langsung nempel. Stop. Oh. Nah, gue tanya sekarang lo acting lagi. Apa tuh? Yang paling lu suka dari acting apa, Ci? Bagian apanya? Coba. Gak ngerti, aku tuh dari dulu ya mungkin sampai sekarang, ibarat kata aku baca skenario aja itu kayak dengan aku baca aku udah bisa ada bayangan otomatis. Ilustrasi. Iya, bayangan otomatis. Jadi kayak ketika aku take aku udah tahu aku akan kayak gimana, udah ada gambaran. Jadi kalau dibilang kayak bagian acting suka di mananya, semuanya aku suka. Bahkan dulu aku sempat di tahun berapa aku balik ke dunia acting, aku mikir kayaknya gue pengen jadi sutradara deh gitu. Tapi setelah makin kesini makin kayak enggak, kayak capek deh, stres deh jadi sutradara gitu. Udah jadi pemain aja. Jadi pemain aja. Oke, berarti pertanyaannya gue sederhanain lagi. Dari rangkaian kita segmen sinetron dulu nih ya, sinetron mana yang paling lu sukain dan paling Berkesan. Nah. Sebenarnya setiap judul pasti ada kesannya ya, cuma yang paling panjang judul aku dari episode awal sampai bungkus itu 1, 7 Manusia Harimau. 7 Manusia Harimau. Itu paling panjang, itu berapa ya? Hampir 600 episode. Iya. Nggak sepanjang Tukang Bubur, nggak usah sombong Om. Kak. 4.000 ya bukan bubur. Wow. Bukan kayak ya. Ya. Tapi pada masa itu untuk episode segitu itu kayak aku udah ngerasa panjang banget gitu. Oke, Itu sekarang pas Tukang Bubur gue nggak pernah ketemu doi. Iya kan? Di mana lo, Pren?
Susah. Padahal tukang bubur syutingnya sehat, aku bocorin. Kan maghrib habis sisa udah break kok, kenapa nggak bisa ketemu sama kamu? Waduh, bocor Kompor. juga kan. Terus syuting Oh, sehat, ada, mereka iya, oh. tapi semua on time, karena biar syuting sehat. Iya. Ini gue menarik nih syuting sehat. Emang Oke. ini ada program apa sih syuting sehat ini sebenarnya? Syuting sehat ini supaya kita pagi-paginya fresh lagi, itu jam 12 malam itu harus kelar nggak kelar, harus kelar. Itu emang ada peraturan dari Iya, dari production house-nya kita. oh kirain langsung dari ini nih. Dari Kepres KPU. nomor 11, garis miring R, garis miring NO gitu kan. Enggak, Bran. Jadi emang disebut syuting sehat adalah masih ngikutin apa metabolisme orang bener. Iya, tidur 8 jam itu kayak udah yang ya udah harus cukup tidurnya, pemain harus cukup, kru juga semua harus cukup. Jadi begitu pagi-pagi semangat lagi, nggak ada yang bleh-bleh kayak ngantuk. Kalau waktu manusia harimau kan lumayan kolosal kan itu Kalau sebenarnya. justru kenapa aku bilang berkesan, karena di situ aku dari awal tuh gimana caranya aku dilatih supaya bisa bela diri. Nah, Plus cara untuk berdialognya pun beda dari drama biasa. Kita di situ kayak ceritanya kan memang ceritanya kisah nyata dari Sumatera ya, kalau nggak salah Sumatera. Jadi ada bicaranya, intonasinya, cara ngomongnya juga baku. Oke, bisa nggak dicontohin dikit aja? Nah. Cari di YouTube. Ada. TV banget deh ini treatmentnya. Coba tes dikit, joget dikit gitu. TV banget. Enggak, gitu. Bro. Ya pengen tahu aja Jim, lebih pada gitu. itu doang. Banyak lah gitu. Itu kan karena kisah nyata juga, dari novel juga. Dari jadi layar kayak- lebar ya. Iya, dari layar lebar juga. Jadi ada beberapa kalimat yang nama tempat misalnya, nama orang yang kita harus benar ngomongnya. Kayak contoh awal-awal Oke. aja aku untuk nyebutin kita ada di sebuah desa namanya Desa Kumayan. Oke. Waktu awal-awal kita nyebutin Desa Kumayan tuh kayak susah banget. Kayak pengen banget bilangnya Desa Kumayang, kayak susah lah ininya. Banyak juga nama-nama peran yang gak biasa kita temuin kayak Limbubu, Humbalang, Datuk Lebay Karat, Datuk Abu, terus juga kayak Hamcinda, nama-nama yang susah yang gak pernah kita temuin. Iya. Kalau di drama kan ya udah nama-nama sehari-hari kehidupan kita kayak ada Desi lah, Siti lah, Ayu lah, apa yang gampang-gampang gitu. Lebih kepada Lebih penamaan. kepada, iya, penamaan itu juga Ini susah. settingan jadi klasik ya kalau gitu ya, itu gimana Klasik. Iya, klasik. Entah berantem emang kayak Aku sampai tipes. Karena Waduh. wah nggak sehat dong itu. itu karena akunya kayaknya terlalu bersemangat fighting tiap hari. Wih, sedap. Kita ada 3 tim, bahkan waktu bulan puasa nambah jadi 4 tim. Itu kita rata-rata aku memang fighting kan di situ. Jadi kayak fighting capek, lelah tapi seru. Dance sama fighting beratan mana nih? Beratan fighting. Ini ada gurunya sendiri apa maksudnya Ada. ada pelatih? Waktu itu Ada. sutradara kolosalnya, aduh lupa, Om Robert. Robert. Om Robert. Robert tuh dulu kalau film-film laga zaman Iya. dulu, film nasional, friend. Om Robert. Itu memang kayak Layar lebar. ada tim fighter yang datang ke lokasi sengaja memang ngajarin kita di lokasi. Setiap kali mau take belajar gerakan. Waduh. Tuh, setahun lebih tuh berarti tuh ya. Hampir 2 tahun. Pokoknya aku 2 kali ulang tahun aja. Sampai aku Sweet 17 terus bungkus. Ada dampak ini nggak nih? Kan olahraga sama perawakan jadi ada dampaknya jadi gimana tuh? Apa ya? Nggak ada sih. Ya mau udah terbiasa di CKT duluan, Iya. udah di tempat. Dampaknya Kirain ada. pas kelar. Paling kalau misalnya kalau bersemangat namanya adegan fighting kita nggak bisa tahu antisipasinya misalnya harus gimana, kita yang penting antisipasi diri aja gitu, gimana caranya kayak supaya nggak kena. Cuma kan kadang kecelakaan kecil pasti ada, entah kayak tulang ketemu tulang biru, kaki tendang tulang ketemu tulang juga biru gitu. Memar-memar paling ya udah 3 hari 4 hari hilang. Ya, Ada tim medisnya juga ya, wah udah. Tenaga dalam. Syutingnya di mana waktu itu, Ci? Cibubur, Apa? Buperta. Memang Buperta ada satu lahan gede berapa hektar itu dibikin kayak khusus buat 7 manusia harimau, semua dibangun rumah-rumah panggung, terus juga tempat kerajaan-kerajaan, pokoknya bener-bener seniat itu, makanya aku bilang judul berkesan banget 7 manusia harimau. Itu nih ya. Lawan mainnya siapa aja waktu itu? Ada Samuel Zilguin kalau yang mudanya ya, terus ada Boy Hamzah, ada Amar Zoni, kalau yang tua, salah juga gue ntar, maaf ya Om Aji, ada Om Aji Pangestu, ada Yang senior lah. Om Sigit yang senior iya. Sekitar Dadi Si ya. Hardadi, terus ada, aduh siapa lagi aku, banyak deh pokoknya itu judul rame banget, yang jadi harimaunya aja rame, ada 7 kan. Gitu. Belum siluman-silumannya, prajurit-prajurit apanya rame.
Lu jadi siapa sih itu tokohnya, Ci? Anak-anaknya Om Sigit. Jadi Oke. 7 manusia harimau itu harusnya cowok semua, laki-laki. Cuman karena ayah aku harimau dan akan ada fenomena di mana harimau itu turun ilmunya ke satu perempuan yang kayak nggak mungkin terjadi tapi ternyata terjadi, turunlah ke aku. Jadi aku satu-satunya harimau putih berpasangan sama harimau putih satunya kakak Samuel Goldwyn. Oh iya. Menarik. Romansnya di situ. Romansnya di situ. Novelnya apa sih dulu? Ingat nggak sih? Film layar lebar, Jim. Katanya dari novel kan? Iya, 7 manusia harimau. Oh gitu, gue malah tahu film layar lebarnya dulu kan Tahun. Imam Tantowi itu. Iya. 80-an. Yo, 80-an. Novel tuh kalau nggak salah Montigo Boucher apa siapa ya lupa. Motinggo Tinggal Bushel. Wah, ini boleh nih dicari nih. Menarik nih kayaknya nih. Gini. Nah, kalau ini sutradara favorit lo selama lo itu deh. Sutradara, semua sutradara pasti tiap judul ngajarin aku untuk jadi lebih berkembang. Semua aku suka, nggak susah kalau milih. Sama siapa aja emang. Yang paling rese lah. Kita kan tahu sutradara kalau gue sih jarang ketemu sutradara. Paling Ari Dago kan paling rese tuh kan ibaratnya. Nah, lu yang paling rese siapa nih? Yang tegas mungkin ya, tegas Oh, tapi Galak gue biar. tegas tapi membangun ya. Wiset ya. Opa Maruli Ara. Waduh, sekut dia mah. Nah, ini mah temen nongkrongnya Malau. Iya, Opa. Kemarin waktu di Orang Ketiga aku bareng sama dia. Oh, sama dia, sama Joko juga dong. Iya, Pak Joko tim 3. Pak Joko. Pak Joko. Pak Joko, Om Awe, Om Himawan koknya. Joko galak tuh. Enggak galak, seru. Hah? Enggak galak. Gak galak dia. Kok emang lu kagak galak sih? Soalnya rata-rata sutradara nggak ada yang galak bikin down gitu nggak ada sih. Ya enggak lah, kan jadi lo ngambek kan Makanya, berabe. kalau di entertain ya itu tegas membangun gitu ya. Berarti Bang Maruli Ara ya, Bang Uli. Iya. Oke. Lu masih inget gak Joko kalau ngarahin lu gimana? Dia kan gesturnya cukup unik tuh anak tuh. Kita pernah ngobrol soalnya di mobil sama Iya, Joko. Joko tahu tuh. jadi pernah bintang tamu kita. Oh gitu, oke. Lu ternyata pernah kerja sama Joko juga. Kita pernah ngobrol tuh sama Pak Joko. Pak Joko. Ya, next time kita ketemu Joko, Pak Joko kayak. Pak Joko. Tanya kok manggil gue bapak iya ngikutin Oci gitu. Nah iya. Ntar kita jual nama lu aja ke dia ya. Pak Joko selalu bilang aku mirip Mulan. Film Mulan, aku dari sebelum tayang Mulan, Pak Joko selalu bilang, lu mirip Mulan Ci, apa sih Pak? Sumpah Ci, dulu kalau ada versi Indonya gue bikin lu yang jadi Mulan. Tapi dia tuh obsesinya gede loh mau bikin film loh. Itu. ya? Joko itu emang bagus ya kalau ini ya, kalau dulu kita waktu sering sama dia suka nongkrong sama Ya dia. waktu masih di kampus. Masih di kampus ibaratnya. Itu sebenarnya director yang oke juga. Suatu saat paling bisa kejadian itu dia tuh. Apa tuh? Dia bilang kalau bikin Mulan versi Indonesia itu bisa dijadiin Bisa. sama dia. Oh, Beneran. Dia itu mimpinya selangit dia tuh. amin. Cuman satu-satu emang dibangunnya. Ya menggapainya pelan-pelan ya kan. Mimpi terus. Ya. Ya kalau gue mah yakin gue yakin. Tuh kan kita tadi berbicara mata ketiga lagi. Apa tadi itu judulnya? Orang ketiga. Orang ketiga. Dia mau bikin ada lagi kalau nggak salah judul ininya ya. Apa tuh? Kayak sequelnya lagi. Sequel orang ketiga. Ada setelah itu istri kedua, tapi aku nggak ikut. Oh Tapi nggak udah ikut. Berarti abis dari Orang ketiga. orang ketiga lanjut ke apa lagi lo? Biasa aja yang Abis paling orang berkesannya. Abis orang ketiga apa ya, Bu? Oh, Kisah Cinta Anak Tiri. Kisah cinta anak tiri. Judulnya itu Sinemart juga. Cinemark juga, aku nggak kemana-mana. Emang seneng banget sama Sinemart ya? Iya. Kenapa? Ini John Ranto Sinemart bukan sih? John Ranto di sinetron terakhir di Sinemart. Pernah juga ya. Emang Itu dari cuma Sinemart orang yang gue awal. kenal doang sih, di situ. Bahkan sebut Joko gue kenal makanya. Iya. Gitu. Itu kenapa tadi demen di Sinemart kenapa Ci? Gak kenapa-napa, nyaman ya di Wih, sini. sedap. Kan lebih tepatnya mungkin berkarya di mana aja kan. Cuman mungkin kesempatan aku selalu dapat di Cinemark dan aku jalanin itu gitu. Syuting sehat. Syuting sehat. Itu. Kalau yang lain ada syuting ini ya. Syuting borosnya ada nih. Wah, aku nggak tahu. Kemarin aku FTV. Kemarin aku FTV sama PH lain juga syuting sehat. Mungkin kayak sekarang beberapa memang sudah Udah syuting sehat. syuting sehat ya, mantep lah ya kan.
Makanya ngomongin syuting sehat ya, bener yang dibilang itu sama dia tuh. Apa tuh? Waktu gua syuting tukang bubur, Tuh nggak sehat? Sehat. kalau bisa dibikin lagi Mayan. Enak banget. Callingan jam 9, On cam tuh, take. jam 7 malam. Clear set. Kan aku udah bilang, nanti kenapa tuh nggak bertemu sama kakak? Ya aduh, udah kayak pegawai negeri nih kita. Walaupun aku nggak di judul itu, tapi kan kayak ke kuping tuh ada aja gitu yang masuk kayak tukang bubur tuh udah Iya, break makanya. gitu. Ayo kita semangat gitu. Oh sampai begitu ya? Iya, cuma susah kolosal waktu itu 7MA. Ini dia nggak mau jarang ketemu gua. Wah nongkrongnya lagi beda tandanya tuh. Lagi beda server berarti. Beda server. Terus lo nggak diajak, Kak. Iya. Wah, udah mulai ke gap nih. Udah mulai terkuat. Aduh, maaf tuh. ya aku jadi. Udah Nggak mulai apa-apa, najem-najemin lu, Ci. Kalau nggak ada lu, dia nggak pernah cerita ini syuting sehat. Nggak pernah. Karena dia buka aja ya kan. Akhirnya ya kita jujur aja. Emang paling enak tuh Jim. Paling nunggu skenario ya. Nggak pernah? Nggak pernah nunggu skenario. Langsung, kita. tek, tek, Nunggu tek. dipanggil. Makanya ngerokok sebentar. Tek. Ya. Tahu-tahu selesai, gitu, aman. Enak Sinetron tuh. emang paling enaknya udah punya metode. Nggak, ini karena lu menonton sinetron yang lu berperan nggak gitu? Kadang kalau lagi ada waktu buat kayak lagi nggak take itu terus lagi tayangan aku nonton. Atau kayak sekarang kan di sosmed tuh udah secanggih itu kayak Oke. habis tayangan mereka Langsung. screen record langsung ngeposting jadi aku lihat. Oh, ke situ ya. Mana lu yang paling puas nih dari semua secara acting lu tuh? Waduh, apa ya? Itu tergantung orang yang lihat sih, aku nggak bisa nilai sendiri lah. Tergantung orang yang lihat. Ya udah sekarang gua tanya bukan tentang lo. Apa tuh? Selama Siapa? lu bermain dengan siapa lu paling nyaman? Nah, ini kan tergantung lu nih. Oh, kalau dibilang paling nyaman berarti aku harus nyebutin satu, susah dong. Di dalam satu judul aja rame. Oke, yang paling berkesan. Nah, kan bisa siapa aja. Pemain yang paling berkesan. Ya, Ya, yang lawan akhirnya main. bisa menstimulasi lu Untuk meningkatkan gairah lu dalam berakting. Lebih ke apa ya? Bikin aku jadi sosok yang lebih baik. Contoh kayak datang jadi on time. Tahu makna on time tuh bukan cuma buat aku, tapi buat seluruh orang yang ada di lokasi. Ush, maksudnya gimana tuh? Boleh nih. Iya, jadi sosok tersebut, ya itu Tante Mary Belina. Itu udah beberapa kali jadi ibu aku. Terus sempat jadi musuh aku juga waktu 7 Manusia Harimau, dia ceritanya musuh aku lah, dia ceritanya ketua siluman gitu, terus aku yang manusianya gitu. Jadi dari Ya dari situ dia selalu kayak ngajarin kita buat ya on time sama hafal continuity. Beliau nih ya. Kayak adegan, misalnya master, Oke. kan kadang misalnya stripping kamera paling banyak 4, kadang 3 ya. Untuk kita hafal dialog aja mungkin udah berat, gimana hafal gerakan continuity. Itu Tante Mer bisa hafal, tadi handphone kamu pegangnya sebelah kiri Ci, bukan sebelah kanan. Dari situ aku jadi kayak, wow, orang aja merhatiin gue, berarti diri gue juga harus lebih merhatiin gerak tubuh gue begitu master. Jadi begitu saya harus continuity. Kenapa? Ya biar bagus, biar editor juga ngeditnya nggak bingung, biar keren. Ya udah gitu, dari situ Tante Mer banyak banget ngajarin hal-hal kecil yang menurut aku berarti dan kepake sampai sekarang. 2 tuh. Iya, continuity Dan ketepatan dalam. ketepatan waktu datang, terus juga bermain dengan hati. Wah, abstrak dong kalau bermain dengan hati. Wah, kagak, Fred. Wah, abstrak di mananya? Harus ngejalanin dengan hati. Karena ketika kita berakting pakai hati, itu nyampe pasti ke nonton. Ke penonton itu pasti nyampe. Ke orang yang nonton tuh pasti nyampe. Ibaratnya kalau nggak pakai hati tuh yang pengen buru-buru break gitu kali ya. Iya, Nah, gitu ya, mungkin ya. Dan kayak kita tidak memposisikan diri kita di peran itu. Karena aku ngerasa sih kayak, aku mikirnya kayak semua orang yang udah terlanjur terjun ke dunia entertain atau misalnya yang belum pun, semua orang pasti bisa berakting, semua orang pasti bisa menghafal dialog, semua orang pasti bisa blocking ataupun apapun yang dilakuin oleh seorang aktris atau aktor gitu. Cuman aku mikir kayaknya kalau kita nggak pakai hati, penonton nggak akan nyampe, penonton nggak akan ngerasain apa yang kita rasain. Penonton kan cuma sekedar nonton, oh ya udah dia lagi nangis karena misalnya ditinggalin ibunya. Tapi kalau misalnya kita bermain pakai hati, kayak aku sering banget juga nonton entah teman-teman aku atau orang yang gak aku kenal itu di tayangan TV, aku bisa ngerasain ketika orang itu bermain pakai hati, aku bisa ada di posisi dia kayak sedih, ikut sedih bahwa nih orang lagi ditinggalin ibunya dan gue mau posisiin diri gue di situ, ajar sering banget gitu. Nyampe. Nyampe, pasti Nah, nyampe. kalau yang nggak pakai hati pernah ada yang lu lihat?
Waduh, kalau gue bilang ada, nanti siapa Ci? Enggak, maksud aku kayak intinya aku nonton siapapun yang menggunakan hati pasti nyampe. Jadi aku seberusaha mungkin aku berkarya gimana caranya pakai hati supaya nyampe ke orang. Gak Dan apa-apa, berkesan. kalau di mobil mah gak apa-apa. Jatuh kayak investigasi ya. Gak ada. Nah, kadang kita begini, Ci. Iya. Justru kita berdua nih belajar bukan dari hal yang baik malah. Dari hal yang buruk. Gimana matiin dulu kamera baru kita coba. Jangan di sini lah. Ngaco. Wah, kita ngopi dulu kali, ngopi dulu. Bre. Wush. Tapi ngopi, Ci? Enggak, Enggak. Coklat. jangan. Oh, Coklat juga enggak? kenapa? Coklat. Jangan. Aku udah minum manis tadi di bawah. Nanti kalau aku gendot, gimana? Jadi kita yang Bener. membuat dong nih, prank. Kalau udah manis ya kan. Silakan. Oh. Nih Aku ada air putih. manual begini tulisannya nih, friend. Ini otomatis. Oh, Otomatis apa nih? Kebuka sendiri nggak mungkin. udah serius Lagi aja. manual tulisannya. Oh iya. Kayak ini aku apa main ya kan ada namanya. Ditulis benar. Lu juga gitu, Ci ya? Nomor Iya. ditulis Oci ya. Enggak kan? pengen ditambahin Oci cantik gitu. Idi. Ini lu mengharuskan kali ini sama PU nih ya. Harus nggak mau minum kalau nggak tulisan cantik. Ada canda kakak. Nah, gua tanya nih, biasanya, Ci, Apa tuh? kalau gua sih selalu dekat sama yang namanya PU. Iya, Lu juga dekat. dekat. Siapa nama PU lu waktu 7 Manusia Harimau? Bang Yu, bukan Bang Yudi, Marna. Siapa? Banyak. Timnya ada 4 bapak, PU-nya juga ada 1 tim ada 2. Banyak ramai. Waduh, udah manggil bapak nih. Iya. Gak apa-apa. Kalau dia pakai bapak gak apa-apa. Sama gue kakak aja. Kakak, lupa. Ada Om Marna, ada Om Ikin, ada rame banget. Banyak ya? Banyak. Bagus, berarti lu gaul dalam lokasi syuting cakep tuh. Iya, operator genset gue hafal semua. Wah, gila. Deket, sempet deket. Sempat, itu bukan dekat. Lu baru jadi gue jauh sempet. Maksud gue kayak gue tuh dekat sama semua kru. Ibarat kata dari turun dari mobil aja itu kayak ya semua disapain. Halo pagi, pagi. Terutama kru-kru yang unik, entah yang latah, entah yang lucu, entah yang apa itu udah pasti hafal di otak tuh udah pasti nempel. Secara setahun ya kan. Iya. 2 tahun, Ci. Sampai 2 kali ulang tahun dia. Ulang tahun berarti di lokasi dong lu ya? Yang ulang tahun pertama di lokasi, yang kedua di luar lokasi, tapi ngundangnya satu lokasi. Nah, enaknya lagi tuh, Jim, di PH yang kita sebut tadi. Biasa kalau ulang Cinemark. tahun dapat kue. Masih nggak tuh? Masih ya? Pakai ini kelontek-kelontek juga. Teng gitu enggak? Ya di kafe-kafe. Enggak ada apaan ya. Gitu, Dapat kue ulang tahun. Itu kok pas lagi nih kita ngomongin ulang tahun itu lo dirayain dengan surprise gitu atau bagaimana tuh? Emang udah dibikin sih, emang konsep apalagi yang Sweet Seventeen memang aku bikin acara gitu. Oh emang bikin. Oh, pas Sweet Seventeen Pas itu. Sweet Seventeen yang kedua, yang pertama waktu aku 16 tahun. Dari 15 tahun ke 16 tahun. Pasti ada lagu Jamrut juga tuh. Hari ini. Ada lagu itu nggak? Lu setel nggak? Nggak ada. Bagus. Itu lagu ini sejuta umat ya kalau lagi. Iya kalau lagi minum kopi tiba-tiba hari ini. Wah dia ulang tahun Ulang ya tahun siapa aku yang nih? kemarin tuh, Januari yang kemarin aku ulang tahun. Ada itu lagu Jamrut. Oh ulang tahunnya Januari? Januari, Oh, tanggal berapa? 24. 24. Wah, Bintang kalau kita tanggal nih. 22 Apa, Aquarius? Januari. Oh Aquarius. Aquarius. Capricorn. Capricorn. Masih Oh, lu matching 11 dikit. ya? 11. 24. Ada lagunya? Iya emang itu lagunya buat saya. 11 Januari bertemu. 11 Januari. Iya, gitu. Oke. Nah, tadi kita berbicara ulang tahun. Berarti sekarang 22 usia lu ya? Kedua. Dari 9 tahun sampai 11 tahun. Lu kagak capek Enggak. di dunia entertain ini, Ci? Seru. Kalau capek mungkin aku udah berhenti. Itu makanya Iya, pertanyaan gua kan. Iya, kenapa? Kenapa bisa nggak capek tuh? Ada rahasianya nggak? Trik-triknya nggak? Ya selain kalau jatuhnya sekarang memang aku udah jatuh cinta sama dunia sniperan, tapi kan memang aku di sisi lain juga aku bekerja. Maksudnya kayak aku bekerja untuk berkarya mungkin. Kali Profesional, ya, so ya? bijak banget. Sudah apa? Lepas aja iya. Kita pengen belajar dari lu, Ci. Gitu. Ini masalah konsistensi. Konsistensi. Konsisten. Ya. Kenapa ya? Suka untuk aku nerima skenario. Itu aku seneng, kayak skenario turun baca karena penasaran apalagi nih. Wih, gila. Wah lu tipikal senang membaca jadi ya? Baca skenario doang.
Sama baca Itu, buku Ci. tabungan lah. Oh. Nama. Udah berkali dia. Wih, hari ini dapat berapa buku? Dapat 3 kali 3. Ini usia lo 22. Iya. Lo menghabiskan banyak waktu di lokasi. Nah, ketika pancaroba nih, ada dong namanya cinlok nih. Pernah ada kejadian-kejadian nggak nih, intrik-intrik? Ada, aku pernah. Wah, bisa ceritain gitu. Hah? Bisa diceritain gitu. Nggak ada, cari aja di Google. Soalnya kan cerita Di Google kan itu kan udah orang keberapa, udah enggak. Nggak, masalahnya Google. udah nggak real ya, kadang kayak udah diedit-edit ceritanya. Ada deviasi apalah istilahnya ya. Nggak ada rasanya gitu. Maksudnya flingnya itu kayak gimana sih biasanya? Sempat gitu. Tapi bukan berarti putus karena sinetronnya bungkus, memang karena sudah tidak ada kecocokan. Sempet jadian dong. Oh, di sini. Iya. Terus. Nah, emang kalau kakak cinlok nggak jadian, cuman Apa? cinta aja nggak jadian, kasihan banget. Oh, enggak jadian, tapi yang menarik kan adalah lelaki itu paling susah mengungkapkan. Ya gue sampai nyetel lagu buat ngungkapin. Oh iya. Sampai denger lagu, nyetel lagu The Police. Nggak tahu ya, mungkin bisa langsung ditanya sama mantan aku. Waduh, banyak dong kalau mantan-mantan. Nggak mungkin satu dong. Oh iya, benar. Iya. Yang paling berkesan nih mana nih, Cin? Gak ada nanya mantan berkesan apa ini. Tuang, ibu gua Udah kayak player nih. gitu. Jadi, Ci, weh, Iya. kenapa kita tanya tentang sinetron dan cinlok? Karena biasanya kan karena sering tiap hari di lokasi syuting kita memainkan peran yang baru dan kisah Kayaknya sehari-hari. kalau cinlok tuh bisa dibilang kayak nggak cuma di entertain ya. Siapapun yang kerja bareng yang tiap hari pun kalau memang timbul benih-benih cinta akan terjadi di cinta lokasi. Lokasi kan bukan berarti lokasi syuting, lokasi kerja. Di LSM aja bisa jatuh cinta kan. Gitu. Ya, Tapi lebih- cinlok identik dengan lokasi syuting gitu ya. Karena biasanya kan karena keseringan ketemu, ya kan. Di sekolah bisa jatuh cinta juga cinlok kan, lokasinya di sekolah gitu. Itu Cin School. Cinsak. Cinsak. Iya, nggak Cinta enak banget sekali. namanya. Siap. Gitu. Iya, tapi tetap nggak bisa menjawab dengan siapa dan bagaimana. Gak usah, ini kita bahas soal es coklat yang ditulis manual ini. Oke. Oke. Oh, menarik nih. Kenapa ditulis manual? Ya makanya bekas PU sinetron juga kali ini ya. Gini aja nih, tadi kan kita tawarin kopi tidak mengopi. Iya. Kita coklat, gue nggak minum manis. Gua Aku minum. membatasi karena kemarin aku sempat gendut. Dalam arti bukan gendut banget ya, melebihi biasanya gitu. Emang biasanya berapa, Ci? Jadi dulu tuh berat badan aku stabil dan aku berpikir kayak dulu tuh aku nggak akan bisa gendut. Berat badan aku tuh paling gendut tuh 55. Dengan tinggi aku 170. Wow. Tapi kemarin sempat 61. 55 zaman kita kuliah tuh ya. Aja. Zaman kuliah dan bokeh. 61 mah sintal jatuhnya, bukan gendut itu. Tapi diprotes karena kan di kamera jauh lebih gendut kan. Oh gitu Terus ya? aku ditegur. Jok, Maksudnya, kita Yang gendutan aja. protes siapa, Ci? masa sebut Netizen? nama? Enggak netizen. Apa? Pihak, Seseorang? pihak produksi lah. Oh, Kan oke. pasti Produser? mengingatkan untuk Mengingatkan kayak jaga mungkin continuity-nya. badan. Iya. Wah, ini biasanya menjaganya dengan olahraga dong pasti. Kadang waktu itu aku pas lagi gendut banget aku sempat kayak tiap pagi bangun jam 6 pagi olahraga sampai jam 8 mandi kalau kasih syuting tiap hari kayak gitu sampai akhirnya aku kurus. Sampai sekarang kayak enggak olahraga itu dijadiin karena keharusan aja. Sebenarnya aku pengen sih olahraga cuman ngumpulin niatnya itu susah. Waktu itu apa tuh? Waktu orang ketiga aku gendut waktu itu. Waktu Kasih kan? olahraga ngapain lu dari jam 6 sampai jam 8 lari? Enggak, aku ada Dua hari itu nyata jam 6 sampai jam 8 3 jam. lebih 2 jam. capek. Iya, itu kurusnya kurus ini. Orang-orang lihatnya kayak oh banyak beban gitu. Iya kan. Emang Tuyul, bukan ke gitu. fisik, jatuhnya ke psikis itu Iya. ya kan. Tiba-tiba Oci kemana? Ke psikiater lah. Mulai stres. Iya, jangan gitu. Oke. Nah, ketika lu bisa menstimulasi badan lu gitu, mengikutin apa? Titik yang lu standarkan 55 bisa lu bertahan, itu butuh berapa lama? Ngebalikin. Dalam 2 bulan juga sebenarnya kalau aku konsisten waktu itu aku sempat kayak makan seharian cuman kayak pagi sarapan kecil terus siang salad terus malam juga salad shirataki tiap hari kayak gitu. Tapi cepat untungnya. Tapi aku bisa tahu sebenarnya aku juga nggak terlalu segampang gitu sebenarnya gendut. Tapi kalau aku banyak ngemil itu yang bikin aku cepet gendut. Aku suka banget ojek online sehari tuh bisa 8 kali. 6 kali tapi nggak makan sendiri.
jajanin semua kru, kita makan bareng-bareng. Tapi gendutnya sendiri kan sebel. Gitu. Mungkin doanya yang kru yang lainnya biar ke Oci aja deh. Pokoknya siapa Oci nggak gitu. Ya harus gimana ya kan, kalau doain nggak apa-apa ya kan, akhirnya ketika badan lu lempeng, waduh nggak pernah jajanin lagi nih Jajanin, akhirnya. tapi akunya tahu batasan gitu. Oke. Kemarin-kemarin aku ngerasa, gue nggak bisa gendut, makan semua yang mau, manis, sampai akhirnya nimbang nambah sekilo, nggak apa-apa sekilo dong. Nambah kok 3 kilo nambah, ya udahlah masih 3 kilo. 6 kilo, kok 6 kilo, nggak apa-apa deh. Sampai 62, 61, baru kayak Kepikiran tuh. kepikiran. Pokoknya barometernya udah nambah 4, 3 tuh udah alert ya. Iya, udah kayak aduh gitu. Soalnya kalau Malau itu ngelihat ini tahun lahir. Kalau udah sama tahun lahir udah harus. Dan abis judul orang ketiga tuh judul aku tuh ini jadi anak SMA, jadi kan mau nggak mau kelihatan kecil ya, kurus gitu. Karena teman-teman aku sisanya umurnya 16 tahun, 17 tahun, dan di situ kemarin umur aku masih udah 21. Jadi gimana caranya tuh gua kelihatan 17 tahun gitu. Jadi kurangin makan ya. Treatmentnya profesional banget doi ini. Oke lu, total lu untuk Kita tuh harus ada begitu kali friendnya. siapa? Untuk menjaga di kamera mobil. Ya kalau ntar ada callingan buat jadi anak SMA, gua coba. Nggak ada. Oke. Oh, ini veteran udah berapa tahun ini berarti ya? Ngomong-ngomong SMA sih. Kan ini ibaratnya lu dua kali ulang tahun Di lokasi syuting. Sweet 17 di ini. Nah, suasana sekolah waktu Masa SMA Aku lu sendiri homeschooling, bagaimana? aku homeschooling dari SMP. Oh, dari SMP kelas 1 semester 2. temen lu dikit dong, Ci. Banyak, tapi nggak sebanyak formal memang. Aku datang ke tempatnya kok, aku datang ke sekolahannya dan di situ kayak les jatuhnya. Maksudnya pakai baju bebas kayak kampus lah gitu. Asik. Baju bebas. Jadi udah ngerasain kampus duluan. Woi. Jadi sekarang aku kuliah online juga ya udahlah udah ngerasain yang Temennya sekolah juga pakai baju artis-artis bebas. juga berarti dong. Iya, aku satu SMA homeschooling sama Chelsea, kan tukang bubur juga. Oh gitu. Yang bule, Chelsea. Emang rata-rata pemain tukang bubur homeschooling semua aja. Termasuk Chelsea. kakak. Ini mah jadi guru fisika nih. Chelsea Tarare. Kan banyak pemain anak kecil ya, Ji, homeschooling. Iya, benar. Ya karena Biar nggak ganggu produksi. asik tapi pendidikan tetap jalan gitu. Gak ada bedanya kok homeschooling, cuman bedanya ya kita belajarnya lebih private, terus juga lebih banyak waktu ngikutin kita gitu, tapi tetap belajar. Nah, ini ulangannya gimana tuh ya kalau lagi di Ulangannya datang. Oh, bukan kirain lagi pernah di lokasi gitu. Oh, kalau nggak ujian di sampai ke lokasi. lokasi. Ujian di lokasi sih sekarang aku kampus karena online kan. Jadi kayak bawa laptop, di handphone juga bisa gitu. Oh, karena ini kan apa pandemi. Enggak juga, aku memang e-learning. Aku yang ngambil yang online. Aku kuliah jadi di sebelum LSPR. pandemi udah begitu? Udah online. Jadi orang para pandemi slow ya. Iya, jadi kayak orang-orang kayak, aduh nggak enak, gini-gini, atau enggak, aduh keteteran. Aku fail aja, gue udah ngerasain ini dari awal. Gitu. Aku fail. Kayak- Belum seberapa. Enak kok, online tuh enak. Asik. Nah, ini ngomong-ngomong online nih. Sosial media favorit lu apa nih? Apa ya? Instagram, aku aktif banget di Instagram. Oh, aktif. Heeh. Wah, lokasi lagi ngobrol ada dong nih. Nanti juga diupdate. Aiza. Soalnya Yang update admin berarti? Ada kamera tersembunyi. Bu Ayu, manajer aku pegang Instagram. AA enggak? Ah, enggak. Jatuhnya berame-rame, itu bukan Instagram. Bu bantuin aku buat urusan kayak kerjaan. Tinggal yang di nonton Instagram. aja. Ih, AA udah punya AA doi. Tapi kan ini lagi dua-dua nih ya, maksudnya Boleh di skip yang ini, aku udah tahu nih mau nanya. apa? Mau nanya apa? Nanya apa emang? Umur 22 gitu, mau nanya pasangan gitu kan. Oh enggak, Iya, bukan. Kita Nah, mah Wah. semakin nggak tahu malah semakin enak kita. Enggak, maksudnya dua-dua itu aktif dengan TikTok. Ini apa pendapat lo tentang TikTok? Ada, aku main TikTok, tapi nggak seaktif itu. Kalau lagi mood aja bikin TikTok tuh harus mengumpulkan tenaga juga kayak olahraga, karena joget. Kalau lagi nggak niat, ya enggak. Oh, TikTok harus joget ya? Aku lebih ke joget. Oke. Kan ada dubbing, ada konten-konten yang mungkin bikin kreatif sendiri. Kalau aku ngedance aja. Ya, ini soalnya dance-nya kan kalau gue lihat kan rata. Itu ada trennya nggak sih? TikTok Ada. yang Kayak lagu lagi viral yang mana, ada orang yang bikin gerakan, dikasih tutorialnya, ya kita semua ngikutin. Oh, lagu yang tren apa sekarang di TikTok?
Aduh banyak banget sekarang udah banyak Iya, banget jadi aku udah makin bingung. bereretan Jim. Udah, gue juga pertama juga, ampun Bang Jago awalnya ya kan. Iya, dia- Itu aja udah kapan tahu kelewatan. Wah, bisa promosi musik ke situ sebenarnya ke TikTok ya. Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke Ci, kita kembali ke musik lagi nih Ci. Aduh jauh lagi apa nih? Aduh. Aduh. Setiap gue nanya. Musik lagi loncatnya kembali ke awal. Siapa? Bukan. Nah, namanya kita Kalau nongkrong gua kan ngalor bukan ngidul. ke itunya yang lalu. Gua lebih pada musik kedemenan lu sebenarnya apa? Aku gak ngerti musik sebenarnya kak. Serius? Serius. Jadi kayak buat Nah, kalau nanya misalnya orang setelin lagu, Ci ini genrenya apa? Ya, gue gak tahu itu apa. emang nggak perlu tahu itu Iya. mah. Oh gitu. Jadi aku Ah, suka lagu bukan berarti aku suka penyanyinya. Ya suka lagunya. Karena suka musiknya kan? Cuman kalau dibilang Ci lagu yang paling lu suka deh pasti. Enggak, gua enggak ada. bakal nanya. Atau kayak Ci lagu apa yang lu suka? Atau kayak sekarang lagu apa yang lo Lagi dengerin, dia biasa banget ya kan. Gak ada, gue cuman Nah, buka kalau lagi nyetir aplikasi. deh, Gua lagi naik aplikasi. mobil itu biasanya radio yang diputer, ya itu yang gue dengerin. Udah lo stay gitu aja. Spotify, aduh aplikasi nih, di endorse nggak ya enggak ya. Jadi kayak aplikasi lagu gue play, dia ngerolling ya udah lagu itu yang gue dengerin. Oh, jadi emang nggak ada spesifik siapa gitu? Nggak ada. Billie Eilish misalnya? Suka lagunya, tapi bukan yang kayak gue suka banget nih gitu ya. Kurang nggak ngerti kenapa. Gue juga ngerasa gue aneh, tapi ya udah. Oh enggak, Nggak aneh. gue lebih aneh dia loh daripada lu. Asli. Oh. Gitu. Kayak Dua Lipa gitu suka nggak? Dua Lipa Suka, gitu. suka. Beberapa lagunya tahu, tapi bukan dijadiin kayak kesukaan banget gitu nggak. Jadi nggak ada niat untuk mencari konser sampai keluarga bisa nyari konser siapa gitu. Nah Idola. itu dia. Banyak banget beberapa kali kayak artis luar negeri sebelum pandemi konser di sini temen-temen kayak ngajakin nonton. Kayak mungkin kalau yang suka atau yang menyukai, mengagumi pasti kayak excited kan. Ayo Bakal- nonton, ayo ayo, nonton gitu. Kalau gue prinsipnya ada waktu ayo nonton, kalau diajakin temen kalau nggak ada ya sorry nggak bisa ikut gitu. Bukan berarti kayak Tergantung yang ngajak nih. Ya, nggak juga tergantung. Suasana tergantung mood, lebih. tergantung moodnya kali ya. Soalnya kayak bingung juga kalau misalnya cuma sekedar tahu beberapa lagunya, teman-teman yang lain mungkin sesuka itu dan hafal. Kan yang ada yang lain nyanyi gue cuman gitu. Gimana? Gitu. Udah. Iya. Kalau liburan lo, destinasi liburan lo yang paling lo setelah Sejauh pandemi ini, nih. sejauh ini belum ada kepikiran mau jalan-jalan kemana. Cuman kayak tadinya tuh mikir pengen ke Turki. Ke Turki. Ya, cuman karena pandemi ya hilang aja udah gitu, nggak tahu kemana. Terus juga sempat pengen nyobain India juga, karena terakhir aku jalan-jalan aku ke London dan itu udah lama banget. Kayak waktu syuting orang ketiga sempat izin tuh liburan. Oh, pas lagi syuting gitu ya. Oh. kalau gue sih bisa menyimpulkan dari kita ngobrol dari awal betapa serunya lo dalam dunia entertain ini Ci. Iya. Dari tergambar lah antusiasnya lo ya, sampai akhirnya berpikir ya emang dia udah menyatu sama dunianya nih, sekarang nih. Kalau yang lo bilang apa? Udah kawin sama Lensa nih, tipe-tipenya ya Oci nih kayaknya nih. Ya mungkin itu kan karena gue udah pernah syuting bareng sama dia Jim. Ekspresinya aja udah ngisi frame. Nah, udah sampai kayak begitu tuh Jim. Emang Cut Siva emang rada beda. Lu pernah satu bareng sama Cut Siva ya? Belum Syuting pernah bareng. satu frame tapi main bareng sering. Tadinya tuh mau satu judul ya itu yang tadi Kisah Cinta yang Anak nggak Tiri. sempet ya. Tadinya nggak sempat. Tiba-tiba Shiva di judul mana, aku tetap di judul itu gitu. Di mix. Terakhir deh nih, Ce. Kayaknya ya. Obsesi lo di acting nih setelah sinetron. Target lo apa? Nih? Target lo apa yang paling top? Apa ya? Kalau target sih nggak ada ya. Aku tipikal anaknya yang kayak ya udah jalanin. Apa yang ada hadepin, jalanin, cintain gitu. Maksudnya kayak entah misalnya sekarang yang aku lakuin ini sekarang aku lagi mau promo sinetron lagi dari awal lagi ya udah aku ngeliatnya ya udah di sini aku fokus gitu, nggak mikir kayak habis sinetron ini gue harus ini enggak sih. Kayak ya udah gitu. Ketika ada kesempatan selagi itu aku bisa ambil aku ambil gitu. Nothing tulus. Iya. Bagus. Apa judulnya Ci? Oci Relax nih jadi namanya nih. Apa judulnya? Judul Sinetron selanjutnya nih yang bakal ini. Nanti. Oke, dikasih tahu. belum Masih bisa rahasia. dibongkar. Oke. Ya kan. Oke. Thank you banget nih, Ci. Oke. Ya, kan? buat gue pribadi terus terang lu bisa mengilhami gue bagaimana tentang teknik bertutur. Nah, itu. Masa sih? Serius? Bertutur? Iya. Kok bertutur? Ada Ntar beberapa- dilihat lagi aja tayangan kita. Cara lo bertutur kita suka sekali. Iya. Masa sih? Iya, benar. Kayak tertua apa gimana? Siapa?
cara bertutur aku? Bukan. Bukan. Jadi emang, ini anak patut dicontoh nih. Wah. Dia punya. Ada terbang nih gue. Hati-hati, emang pinter dia kayak gitu-gituan, Ci. Oke, thank you banget, Ci ya. Thank you banget, Ci.